Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mata Blitar Podcast. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan edisi khusus Konvercap PC PMII Blitar 2021-2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendatangkan dua kandidat Ketua Cabang PC PMII Blitar. Pada kesempatan kali ini kita mendatangkan salah satu bacalon Ketua PC PMII Blitar periode 2021-2022. Salah satu kandidat itu yaitu adalah sahabat Indra Cahyo Wibowo. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah baik Mas Yahya. Masih sibuk apa ini? Ini sekarang kuliah Mas, ini semester 8 sedang menyelesaikan skripsi. Oh, masih menyelesaikan skripsi ya kuliahnya. Ya. Semester 8. Oke, sahabat Mata Blitar Podcast dan sahabat-sahabat PMII Blitar. Sahabat Indra ini adalah salah satu kandidat PC PMII Blitar yang insya Allah akan mengikuti kontestasi di Konvercap PC PMII Blitar 2021-2022 tanggal 26-27 Juni ini ya, Juni ini 2021. Kita memang sengaja bekerja sama dengan PC PMII Blitar mengundang kandidat-kandidat. Jadi agar sahabat-sahabat khususnya PC PMII Blitar ataupun anggota di Blitar Raya bisa mengenal atau mengetahui lebih dekat terhadap para kandidat PC PMII Blitar. Jumlahnya kandidatnya ada dua ya? Iya, dua. Saya nomor 2 ini. Ya. Jadi sahabat Indra ini adalah kandidat PC PMII Blitar 2021-2022 nomor urut 2. Ya. Betul. Oke, sahabat Indra ini santai saja. Siap. Karena ini bukan yang mengadakan kan bukan panitia Konvercap. Jadi istilahnya bukan debat kandidat atau apa tidak, tetapi lebih mengenal lebih dekat gitu. Siap. Mengenal lebih dekat terhadap calon-calon pemimpin di PC PMII Blitar. Siap. Oke, sahabat Indra Cahyo Wibowo. Asal kampusnya mana, Mas? Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, UNU Blitar. UNU Blitar. Sekarang semester 8 ya. Semester akhir insyaallah. Sudah semester 8, hari ini sedang mengerjakan skripsi. Menyelesaikan skripsi. Mudah-mudahan lancar. Amin. Terus kemudian kalau boleh tahu dulu latar belakang pendidikannya mulai dari SMP di mana? Oh, saya aslinya Jombang Mas Yahya. SMP Jombang, ya. SMP saya di Jombang. Di mana? SMPN 1 Gudo namanya. Oh iya. Jadi daerah saya. Lalu lanjut ke SMK, saya ambil SMK di Gudo juga, SMKN Gudo, salah satu daerah di Jombang, ambil jurusan TKJ, Teknik Informatika dan Jaringan. Oh, Teknik Informatika dan Jaringan, SMK ya? Betul, SMK. Terus kemudian melanjutkan di UNU Blitar, mengambil jurusan S1 Ilmu Komputer, prodinya Ilmu Komputer. Oh, berarti nyambung ya dengan iya, sedikit ada korelasi SMK-nya ya? SMK, betul. Berarti sahabat Indra ini asalnya Jombang. Aslinya Kalau Jombang. boleh tahu alamatnya mana, Mas? Alamatnya di desanya namanya Wangkal Kepuh, kecamatannya Gudo, kabupatennya Jombang. Itu sebelah selatannya Tebu Ireng. Jadi kalau dari Blitar itu mau ke Tebu Ireng melewati kecamatan saya. Oh gitu. Iya. Berarti kecamatannya namanya Gudo. Itu sama Tebu Ireng berapa kilo masih? Dekat, mungkin sekitar 10 menitan cuma. Oh, 10 menitan. Iya, berarti dekat ya memang. Iya. Ya. Terus kemudian kalau pendidikan di jurusan ilmu komputer. Ilmu komputer. Iya.
eh, aktivitas selain kampus itu kan pasti punya hobi ya. Iya. Hobinya apa kalau boleh tahu? Hobinya saya nongkrong sama teman-teman ini Mas. Karena saya kan ngekos Mas ya, ini Iya, ngekos. Jadi biasanya kalau selesai kuliah itu yang nggak ada kegiatan. Akhirnya ikut organisasi itu merupakan sebuah apa ya? Agar dapat kegiatan lain lah, agar nggak bosan di kosan seperti itu. Akhirnya saya meluangkan waktu untuk di organisasi. Jadi hobinya ya kumpul-kumpul sama teman-teman. Karena Kumpul-kumpul di ya. kos sendiri malah jadi nggak enak kalau di kosan gitu. Bercengkrama dengan Iya, teman-teman, berdiskusi Iya, bareng-bareng. benar, Mas. Mungkin dari kumpul-kumpul itu nanti bisa menghasilkan gagasan-gagasan, Nah, betul siapa tahu sekali. seperti itu. Oke, Ya, betul. berarti memang intinya hobi ya berorganisasi itu Iya ya. Mas, dari dulu SMK itu saya sudah ikut OSIS, PMR dan Pramuka. Kebetulan di OSIS juga pernah menjabat wakil ketua dan kemudian di kelas 3 itu saya menjadi ketua OSIS. Oh Seperti gitu. itu. Oke. Berarti ya memang sudah ini ya berorganisasi Iya, itu basic. sudah bukan sesuatu yang asing lagi Iya, kan betul, seperti itu dari ya. Sudah sekolah. sejak dari Oke. SMA sudah pernah jadi Organ. ketua OSIS ya Oke, dulu. betul. Terus kemudian ini motivasi sahabat itu ikut organisasi PMI apa? Eh, untuk itu sebenarnya untuk mengisi waktu luang Mas. Dulu ceritanya itu waktu ospek ya, waktu Iya. ospek itu zaman ketum Uswatun. Nah, Iya. ketum Uswatun itu sosialisasi di tempat ospek saya dan saat itu juga ada nilai-nilai tertentu yang oh ini menarik bagi saya. Jadi ada nilai keaswajaan yang pada saat itu ditonjolkan oleh sahabat-sahabat PC PMI Blitar waktu kegiatan ospek. Akhirnya ya udah kelihatannya ini tepat dan menarik untuk saya. Akhirnya saya pada waktu itu memutuskan untuk bergabung di tahun 2017 insya Allah kalau nggak salah itu. Berarti awalnya itu ya karena ini ya mengisi waktu Iya, karena mengisi waktu luang sahabat sebenarnya. Indra ini kebetulan kan di sini ngekos ya. Ya, betul. Ngekos artinya banyak waktu Banyak luang kan waktu seperti luang, itu betul, dan Mas. kemudian mengambil mengikuti organisasi yang bisa mengisi waktu luang itu ya. Oke. Ya, alhamdulillah kan kalau ikutnya organisasi berarti ini kan cukup bermanfaat. Oke, Waktunya betul, itu tidak Tidak sia-sia. sia-sia, betul sekali. Ya. Terus selain PMI mungkin ada Selain PMII, saya di UNU juga pernah ikut yang namanya Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer. Itu di tahun pertama itu saya menjadi anggota, terus di tahun berikutnya menjadi wakil ketua, wakil bupati namanya. Wakil ketua itu wakil ketua Himakom. Lalu Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer. Sekarang namanya Himaprodi. Himaprodi Ilmu Komputer seperti itu. Seperti BEM-nya di jurusan program studi, Nah, betul. di program Seperti studi. BEM di tingkat program studi. Selain itu, saya juga mengikuti Formadiksi atau Forum Mahasiswa Bidik Misi yang kebetulan alhamdulillah saya di UNU Blitar sebagai mahasiswa penerima bidik misi. Oh gitu. Jadi ada sebuah forum di situ yaitu Formadiksi. Lintas fakultas, lintas jurusan. Satu kampus ya, tingkat kampus. Nah, itu ya. organisasi tingkat kampus. Itu di divisi advokasi pada waktu itu. Berarti sahabat Indra ini termasuk penerima bidik misi Iya, ya? betul, pada saat penerima itu. bidik misi. Alhamdulillah. Terus kemudian ini latar belakang sahabat Indra ini berani macung menjadi kandidat ini Kandidat. seperti apa? Oke, kalau ini berhubung saya basicnya sudah organisasi, suka organisasi dari sekolah Mas ya. Dulu saya di OSIS itu juga gitu. Intinya saya ingin mencapai titik tertinggi dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi dulu cerita pengalaman di OSIS itu jadi anggota terus pengurus, akhirnya di satu titik itu pengen aku harus jadi ketua. Ininya di situ Mas. Akhirnya ini yang saya ambil kembali di PMII, saya terapkan kembali di PMII. Tentunya untuk mengabdi juga, mengabdikan ya, diri intinya kepada pengabdian organisasi, ya. betul Mas, pengabdian. Karena kalau di PMI itu kan juga organisasi sosial, bisa Nggih, dikatakan betul. organisasi sosial lah, non profit Oke, oriented. non-profit oriented. Ya bukan ini ya pengabdian ya perjuangan Iya. seperti itu ya. Jadi harus siap untuk mengabdi, harus siap Betul, untuk perjuangan seperti itu.
Terus karena ini sahabat Indra ini sudah ditetapkan menjadi calon eh, salah satu calon Nggih. ketua PJPMI Blitar periode 2021 periode 22, tentunya kan punya gambaran visi misi. Siap, nggih pasti. Mungkin saya beri waktu untuk juga sahabat-sahabat di luar sana biar tahu visi misinya sahabat Indra ini sebagai calon ketua PJPMI Blitar ini apa saja. Siap. Monggo. Untuk saya izin buka Ya, saya orangnya. monggo. Oke, untuk visi saya itu menjadikan PMI Blitar sebagai organisasi yang kritis, responsif, dan produktif. Jadi ada 3 kunci Mas di visi saya, yaitu kritis, responsif, dan produktif. Seperti itu. Itu untuk visinya. Lalu untuk misi, saya mempunyai 5 misi. Yang pertama, mempererat hubungan kerja kepengurusan untuk menjaga komitmen dan stabilitas organisasi, Mas. Karena itu menurut saya sangat penting. Hubungan kerja kepengurusan, solid tidak kepengurusan itu sangat penting. Oleh karena itu di dalam misi saya yang pertama mencantumkan itu. Lalu untuk yang kedua, meningkatkan kajian berpikir, meningkatkan kajian berbasis nilai kritis keorganisasian maupun umum. Karena di PMI ini kan berlandaskan ilmu pengetahuan, Mas ya. Jadi banyak organisasi kemahasiswaan, yang namanya mahasiswa tentu dari berbagai macam latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus didukung dengan berbagai macam diskusi, literasi, dan seterusnya. Seperti itu. Yang nomor 3, membentuk wadah pergerakan sebagai pengembangan soft skill, Mas. Nah, ini yang ini akan menjadi, insya Allah akan menjadi program unggulan saya. Jadi wadah pergerakan ini untuk mendukung soft skill kader. Kita tahu, Mas, PMI merupakan organisasi yang besar, memiliki ratusan kader, tapi memiliki hobi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya ingin itu menjadi peluang untuk membuktikan bahwa kader ini harus bisa produktif. Itu selaras dengan ketum kita yang baru, Gus Abe, itu juga akan melahirkan paradigma baru, paradigma kritis, transformatif, dan produktif. Yang itu mewajibkan kader PMI itu tidak hanya sekedar berdiskusi saja, tidak hanya sebagai kongko-kongko di warung kopi, tapi juga wajib melahirkan sebuah produk-produk atau karya dan gagasan. Seperti itu, Mas. Lalu untuk yang keempat, merajut sinergitas dengan Banom NU, OKP, dan organ eksternal lainnya. Sekali lagi ini silaturahmi kuncinya di Banom NU, karena kita merupakan anak kandung ya, Mas ya. PMI merupakan anak kandung dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Lalu untuk yang terakhir, meningkatkan fungsi kinerja cabang sebagai kontrol kaderisasi di setiap level kepengurusan di bawah naungan cabang. Itu untuk jadi saya ingin membentuk tim kaderisasi khusus untuk pendampingan dari komisariat maupun rayon. Karena itu ya tugasnya cabang untuk mendampingi adik-adiknya. Seperti itu, Mas. Itu untuk visi misi saya. Oke. Jadi tadi tak lihat ada harus bersinergi ya dengan, betul, Mas, dengan PB yang hari ini juga punya gagasan baru yang sangat menarik itu, Mas. Kalau sahabat Indra sendiri melihat perkembangan zaman hari ini, khususnya era 4.0 era digital itu seperti apa? Ditambah lagi hari ini kan adanya pandemi. Betul. Adanya pandemi ini malah justru mendorong semakin cepat terjadinya perubahan menuju era itu, era 4.0. Itu melihat fenomena itu seperti apa menurut sahabat Indra? Ini dalam kacamata organisasi. Dalam kacamata organisasi tentunya. Jadi era revolusi industri 4.0 ini era digital, Mas ya. Sekarang apa-apa serba digital. Apalagi di era pandemi, betul yang Mas Yahya katakan bahwa ini semakin mendorong era itu. Jadi sekarang sekolah online, kuliah pun online, jadi serba digital. Ini kalau dalam kacamata organisasi ini merupakan sebuah hal yang positif, Mas. Karena sebagai seorang kader kita tidak boleh hanya terpaku pada satu kondisi. Kita harus bisa mengikuti zaman, Mas. Harus bisa mengikuti keadaan zaman. Jadi kalau tidak gitu, kita akan mati, Mas. Organisasinya tidak akan berkembang. Jadi ya kita ikut rule of games kalau bahasa saya. Jadi seperti itu, ikut perkembangan zaman, Mas. Itu untuk sebagai seorang kader. Bentuk realnya kalau di organisasi itu seperti apa? Kan gini. Kalau organisasi sebelum, katakanlah kita sebelum pandemi ya. Kita kan lebih banyak kumpul bareng tatap muka gitu kan. Kita juga tidak masih
jarang sekali kita kok seminar menggunakan online Online. itu kan baru akhir-akhir ini saja, Iya. baru pada masa pandemi ini. Pandemi. Apakah sepakat dengan perubahan di organisasi yang seperti itu? Sepakat tidak sepakat sebenarnya Mas. Jadi gini, kalau menurut saya sebenarnya itu kurang efektif Mas. Menurut saya ya, menurut saya itu kurang efektif karena ketika kita tidak melakukan pertemuan tatap muka seperti ini, itu kurang bisa ngena bahasanya. Misalkan menyampaikan suatu diskusi ataupun apapun itu kurang bisa, meskipun itu dua arah sebenarnya, misalkan video call melalui Zoom meeting ataupun Google Meet itu kan tetap dua arah. Tapi sekali lagi kurang mengena. Jadi lebih afdol itu tetap tatap muka seperti ini, tapi juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi sekarang kan sudah ada kelonggaran-kelonggaran Mas ya. Kelonggaran bisa mengadakan forum atau kegiatan, tapi sekali lagi tetap harus protokol kesehatan. Seperti itu Mas. Berarti ada sisi kurang sepakat sebenarnya. Iya. Ya, karena mungkin ini sebuah perubahan ya. Iya. Sebuah perubahan di mana sebuah organisasi itu kan namanya saja berorganisasi atau berkumpul barengan seperti itu. Kalau fisiknya tidak bertemu itu juga mungkin kedekatan emosionalnya juga betul, akan kurang. tidak bisa membangun kedekatan emosional. Itu kan yang sangat penting di organisasi Mas, karena satu sama lain sesama pengurus itu harus paham betul kedekatan emosional itu penting. Komunikasi itu juga penting agar tidak terjadi salah paham. Biasanya kan sering Mas ada masalah itu gara-gara hal sepele mungkin. Karena hal sepele itu juga karena tidak ada kedekatan emosional tadi akhirnya menyebabkan hal yang sebenarnya itu kecil tapi menyebabkan permasalahan yang besar. Seperti itu kan menurut saya. Terus ini melihat kepengurusan yang lama seperti apa? Apakah sudah puas atau mungkin ada yang kurang? Ini seperti apa Mas ya? Ini kalau kacamata saya Mas ya. Kacamata saya itu kekurangannya adalah tidak jalannya tupoksi masing-masing. Jadi saya kurang bisa di kepengurusannya Ketum Rohman ini di teman-teman komisariat saya mendengar banyak sambatan-sambatan para ketua komisariat saya di UNU itu Komniam juga biasanya bilang bahwa tidak ada kontrol kaderisasi yang berjalan, jadi tidak ada pendampingan. Itu yang kurang Mas. Sebenarnya yang lain sudah bagus Mas, sudah bagus untuk jejaringnya juga sudah jalan dan seterusnya. Tapi satu yang menurut saya kurang adalah pendampingan kaderisasi untuk di tingkat komisariat maupun rayon. Selama ini bahkan selama saya pertama kali masuk PMII dulu masih komisariat persiapan Mas ya namanya. Itu pendampingan itu kurang intens Mas di PMII. Entah apa yang salah di kepengurusan cabang saya kurang tahu, dan itu yang ikhtiar saya untuk membenahi 1 tahun ke depan di situ. Kontrol kaderisasi. Menurut sahabat Indra karena apa itu? Karena kalau di kepengurusan sebelum sekarang kepengurusannya Ketum Rohman itu tidak ada apa ya Mas? Itu tadi mungkin tidak ada sinkronisasi antar pengurus, tidak adanya kurang bisa memahami antara pengurus, itu juga menjadi penyebab Mas. Mungkin saya juga dengar isu-isu yang seperti itu harus sebenarnya harus diselesaikan, karena kalau tidak itu dampaknya ke adik-adik komisariat, ke adik-adik rayon seperti itu Mas. Yang tidak berjalan kepengurusan kaderisasinya. Berarti melihat kepengurusan hari ini ada kurangnya ya? Iya betul Mas. Dan mungkin dengan kekurangan itu nantinya menjadi evaluasi untuk 1 tahun kepemimpinan ke depan jika nanti memang terpilih menjadi ketua PCPMI Blitar. Terus tadi kan tak lihat visi misinya itu kan lebih ke internal. Kalau visi eksternalnya mungkin? Untuk eksternal itu kita menjalin kerjasama Mas, menjalin hubungan kerjasama. Di poin nomor 3 ini saya menuliskan bahwa nomor 4 merajut sinergitas dengan BANOM, NU, OKP dan organ eksternal lainnya seperti instansi pemerintah dan sebagainya. Kenapa itu penting? Karena PMII butuh yang namanya eksistensi Mas, butuh yang namanya agar PMII diakui sebagai organisasi yang besar. Untuk itu kita harus menampakkan jati diri kita juga di luar, yaitu dengan yang pertama tentu menurut saya adalah dengan menjalin silaturahmi dulu, menjalin silaturahmi dengan BANOM, NU, OKP dan organ eksternal lainnya. Setelah itu jika silaturahmi sudah berjalan, kita mungkin bisa mengadakan kerjasama di kegiatan yang tentunya akan saling menguntungkan untuk kedua pihak. Jadi seperti itu Mas. Kalau ini melihat, karena kan jenjangnya kalau
PC PMII atau pengurus cabang itu kan levelnya sudah di tingkat daerah. Ya, daerah. Bagaimana menurut sahabat Indra memposisikan PMII ini dengan pemerintah daerah? Harus seperti apa? Positioning PMII dengan pemerintah daerah. Kita sebagai apa Mas ya? Garda terdepan mungkin untuk sebagai pengawas. Jadi pengawas berjalannya pemerintahan. Kan kita sebagai katanya penyambung lidah masyarakat. Jadi kalau ada yang dari pemerintah mungkin kurang benar itu ya kita garda terdepannya untuk menyuarakan kebenaran itu. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke pengawalan saja, pengawalan ke kinerja pemerintahan seperti itu. Berarti mitra tapi kritis gitu ya. Nah, tetap itu Mas. Jadi bisa kita jadi menjadi mitra tapi juga harus tetap kritis untuk ke pemerintah gitu. Berarti memposisikan PMII terhadap pemerintah daerah seperti itu. Ya, betul. Terus ini mungkin yang terakhir ya. Sahabat Indra ini kan tadi kalau dikatakan sudah mempunyai pengalaman menjadi seorang pemimpin. Menurut sahabat Indra ini menjadi sosok pemimpin itu seperti apa sih? Harus seperti apa? Menjadi seorang pemimpin kalau menurut saya itu positioning yang sangat penting Mas. Positioning seorang leader. Jadi kadang leader itu juga berada di depan, kadang leader itu berada di tengah, kadang leader berada di belakang. Maksudnya gimana? Kalau kita sedang berada di depan, ya kita sebagai seorang leader harus bisa mempositioningkan diri kita untuk bersikap di depan kader itu yang baik seperti apa. Seperti itu. Jadi tidak boleh seorang kader seorang pemimpin misalnya baperan, kan seperti itu Mas. Itu dilihat kader kan kurang etis kan seperti itu. Kalau pemimpinnya nggak kuat, bagaimana yang lain? Ininya seorang pemimpin ketika di depan itu menjadi contoh Mas, menjadi contoh bagi adik-adiknya, bagi kader-kader yang lain. Lalu kalau di tengah itu menjadi penjembatan dan yang mungkin yang terpenting di belakang Mas. Terkadang seorang pemimpin itu gengsi untuk turun di belakang Mas, karena ini pemimpin gitu, jadi dia kekeh untuk tetap di depan, itu nggak bisa Mas. Jadi harus seringkali terkadang di suatu kondisi itu kita harus juga turun ke belakang, jadi mendorong kader-kader. Jadi tidak senantiasa kita hanya melakukan perintah instruksi, itu tidak menurut saya Mas. Jadi harus seorang pemimpin betul, jadi harus melakukan pendampingan juga, karena menurut saya Mas, ketika kita seperti itu, kita bukan malah harga diri kita tidak akan jatuh. Kan itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, bahwa ketika kita berada di belakang, kok harga diriku di mana? Kan seperti itu, mengkhawatirkan harga diri. Padahal menurut saya itu tidak akan terjadi. Itu justru akan menaikkan citramu sebagai seorang pemimpin yang baik, itu menurut saya Mas. Karena ada istilah ya, seorang pemimpin yang baik itu jika justru malah melahirkan pemimpin yang baru. Betul, bukan itu regenerasi pemimpin, regenerasi, bukan justru menutup karirnya yang atau tidak melakukan kaderisasi. Betul. Terus ngomong-ngomong, sudah izin orang tua? Alhamdulillah, tentu itu yang pertama Mas. Itu yang pertama dilakukan, karena sekali lagi saya berasal dari Jombang. Itu tentunya sebenarnya di awal itu orang tua kayak rela nggak rela seperti itu, sebenarnya menginginkan anaknya ketika lulus ya udah langsung balik ke asalnya, ke Jombang untuk gitu. Karena bapak saya juga sudah meninggal, jadi ibu itu tinggal di rumah sendirian. Akhirnya seperti itu. Tapi kemarin alhamdulillah sudah mendapatkan restu, sudah mendapatkan restu untuk berkontestasi di Konvercap ini Mas. Alhamdulillah mendukung penuh. Gitu. Berarti sudah minta restu kepada orang tua ya. Karena itu yang terpenting. Karena tanpa restu orang tua ya apalah daya kita Mas. Anak keberapa? Kedua dari 2 bersaudara. Berarti punya kakak. Punya kakak perempuan. Yang sama ibu berarti kakak ya hari ini. Kadang kakak di rumah, kadang juga di Pare karena mengajar bahasa Inggris di kampung Inggris itu. Jadi kadang ibu juga sendirian di rumah ya. Tapi masih sehat kan? Alhamdulillah Mas, sehat. Jadi yang terpenting juga salah satunya itu. Jadi restu orang tua itu sangat luar biasa, menjadi sebuah energi yang baru. Untuk melakukan sesuatu hal apapun, lah, khusus apalagi ini pergerakan yang besar, langkah yang besar menurut saya Mas.
Oke, terima kasih sahabat Indra. Nggih. Ya, mudah-mudahan lancar. Amin, terima kasih Mas Convercapnya Yahya. 21. Convercap 2021 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 Juni 2021. Terima kasih atas Sama-sama, kedatangannya. Mas. Mudah-mudahan PMI ke depan, PMI Blitar ke depan akan memperoleh pemimpin yang Amin, benar-benar amin. bisa membawa semakin maju lagi dan semakin memberikan manfaat untuk masyarakat, kepada umat, amin. pada lebih maslahah lagi kan, seperti pengabdian itu. Mas, karena ini Pengabdian, merupakan sebuah perjuangan, pengabdian ya. di organisasi. Ya. Terima kasih sahabat Mata Blitar Podcast, khususnya sahabat-sahabat PMI Blitar Raya. Pertemuan kita, wawancara kita, ngobrol kita kepada salah satu kandidat PJ PMI Blitar 2021-2022, sahabat Indra Cahyo Wibowo. Kita akhiri. Kita akan ketemu lagi dalam lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.